Nabi SAW bertanya kepada Ubay, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam? Ubay, ayat apa yang paling mulia dalam Al-Quranul Karim? Apa kata Ubay? Ubay mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dipaksa sama Nabi SAW. Nabi yakin Ubay ini merasakan ayat yang paling mulia. Thumma qala ayatul kursi. Lalu Nabi mengatakan, liyahinkal ilm abul munzir. Oh, subhanallah, hendaklah engkau berbahagia dengan ilmu yang kau miliki. Apa keutamaan ayat kursi? Ayat yang termulia. Kita mau tidur, baca ayat kursi. Selesai sholat, baca ayat kursi. Pagi dan petang kita baca ayat kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Jemaah, kita belum bicara 10 kekuatan ayat kursi, belum. Ana ingin tatkala kita membaca ayat kursi, 10 kekuatan itu masuk semua ke diri kita, nggak lewat aja. Kita baru bicara tentang khasiat ayat kursi, keutamaan ayat kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli sholat, di akhir setiap sholat wajib, sholat maktubat, lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Enggak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali mati. Jadi kalau antum habis baca ayat kursi, selesai sholat, antum hayati, antum tadabburi, kalau antum mati setelah itu, insya Allah masuk surga. Terus kita melupakan ayat kursi. Habis sholat langsung berdiri. Kenapa? Kerjaan Ustaz. Duduk dulu. Kan nggak wajib Ustaz zikir habis sholat. Oh iya, siapa yang bilang wajib? Nggak ada yang bilang wajib. Tapi itu termasuk jalan menuju surga. Nabi duduk selesai sholat. Kecuali ada hal-hal yang memang memaksa beliau untuk berdiri, beliau berdiri. Ada urusan beliau bersegera. Tapi ingat, ini keutamaan ayat kursi yang pertama. Atau mau dibicarakan yang kedua, Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam As-Sunan Kubra dan Imam At-Tabrani. Kemudian keutamaan yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan. Aku diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjaga zakat di bulan Ramadan. Bagian gudang nih, jaga zakat. Terus suatu malam aku melihat ada orang yang datang ngambil itu makanannya, ditangkap sama Abu Hurairah. Ketika ditangkap sama Abu Hurairah, orang ini mengatakan, aku ini punya keluarga yang banyak, kasihan mereka. Sudahlah, aku nggak akan ngulangin lagi. Akhirnya dilepas sama Abu Hurairah. Paginya dia datang menjumpai Nabi SAW. Nabi bertanya, ma fa'ala asiruka? Tadi malam gimana orang yang kau tangkap itu? Ya Rasulullah, itu dia katanya kelaparan, keluarganya nggak punya makanan, kesian anak sama dia. Nabi SAW, ya udah anak tinggal ya, nanti malam tuh dia akan kembali lagi. Ditunggu sama Abu Hurairah, betul datangnya. Antum gimana melihat orang nggak kenal datang malam hari, kabur? Abu Hurairah ditangkap sama Abu Hurairah.
Lalu ngomong lagi dia, minta maaf, aku benar-benar, aku ngambil ini karena kelaparan, keluargaku ini itu. Dilepas lagi sama mereka. Kesian. Orang tuh kadang-kala kesian jemaah. Antum tuh kadang-kala dibohongin orang. Orang itu pandai berakting. Ya Allah, anak ini, ibu anak masuk rumah sakit. Anak butuh uang sekarang. Kesian ibu anak. Allah Akbar. Antum langsung keluar ke dompet. Fadhal. Dia sampai keluar, alhamdulillah. Iya, bohong kemarin. Nah, ini temannya Abu Hurairah ini seperti itu. Besoknya Nabi tanya lagi, ma fa'ala asiruka? Atau temanmu tuh ngapain tadi? Iya, dia ngambil lagi Nabi SAW. Tapi dia ngomong kayak gitu, no, nanti malam balik lagi dia tadi. Kemudian hari ketiga ditangkap sama orang. Sudah nggak ada lagi, engkau sudah 3 kali. Harus aku bawa engkau kepada Nabi SAW. Kata dia, janganlah. Aku akan ajarkan kepada engkau sebuah amalan. U'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat yang Allah akan memberikan manfaat untukmu dengan membaca ayat tersebut. Qultu ma huwa? Apa yang harus aku baca? Qala idza awaita ila firashika. Kalau engkau berangkat ke tempat tidurmu, faqra ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayat. Engkau baca sampai selesai. Fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafid. Engkau itu akan ada yang menjagamu dari Allah. Wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih. Syaitan itu tidak akan mendekatimu sampai subuh. Yang jadi masalah jemaah, syaitan ini kadangkala hafal ayat kursi. Ada orang di ruqyah pakai ayat kursi. Kata syaitan, sampai selesai, Allahu Akbar. Gimana ngusir syaitan yang hafal ayat kursi? Pagi harinya laporan Abu Hurairah. Qultu ya Rasulullah, dia tadi malam itu aku lepas lagi karena ngajarkan sebuah amalan kepada aku. Ya, aku kemudian lepas dia. Apa amalannya? Cerita itu amalannya. Lalu Nabi SAW mengatakan, amma innahu qad sadaqaka. Dia itu jujur, benar yang dia omongkan. Wa huwa kadzub, tapi dia itu pendusta. Ini sebuah kaidah penting bahwa orang yang pendusta kadangkala dia jujur, tapi aslinya dia pendusta. Oleh karena itu, kalau ada orang fasik membawa berita, kita tolak apa kita cross check? Cross check. Bisa jadi benar jemaah. Kita nggak boleh terima dan kita tidak boleh tolak. Oh bulan, aduh bulan nggak benar. Kata Allah, fatabayyanu. Maka cari tahu kebenaran apa yang dia sampaikan. Di sini Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW dan Nabi menyebutkan, ta'lam man tukhatib mundu thalathi layalin ya Abu Hurairah. Engkau tahu siapa yang engkau ajak ngobrol selama 3 malam itu? Qala la. Qala dzaka syaitan. Itu syaitan. Allahu Akbar. Bisa jadi antum kadangkala duduk di warung ngobrol setan. Bisa jadi jemaah, kita nggak tahu. Di sini diceritakan dia bisa menyamar. Maka kita dianjurkan untuk baca kalau mau tidur. Bapak-bapak kalau mau tidur sekali-kali barengin anaknya. Makanya kalau pulang kerja jangan malam-malam. Datang anaknya udah pada tidur. Kesian anak umur 5 tahun nggak hafal ayat kursi, 7 tahun nggak hafal ayat kursi. Anak itu nggak salah. Yang salah siapa? Bapak sama ibu. Oh enggak Ustaz, afwan Ustaz, ibunya ini Ustaz yang nggak pernah ngajarin. Pertanyaannya, siapa yang milih itu ibu? Bapaknya yang salah, tetap bapaknya jemaah. Maka tolong antum perhatikan.
Karena ini supaya dijaga sama Allah. Bangun di pagi hari, antum selamat dari godaan syaitan. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian dianjurkan dibaca di pagi dan di petang hari. Pagi antum baca, dan sekarang ini habis asar antum baca lagi. Ubay bin Ka'ab kana lahu jurnun min tamr. Ubay ini punya tempatnya ngumpulin kurma. Kalau di Indonesia yang dikumpulin apa? Biasanya beras. Itu kurma yang dikumpulin. Fakana yanqus, dilihat kurmanya ini berkurang. Antum ingat dulu beras di rumah kita waktu anak SD itu ada jin pencuri beras. Antum tahu nggak? Ada yang namanya dulu disebut babi ngepet. Dia ketawa. Pernah ketemu? Nanti coba pulang dari sini mungkin ketemu. Itu beras berkurang. Ana tahu. Ibu Ana waktu itu, Syafiq, ini beras berkurang terus. Di zamannya itu yang berkurang itu kurma. Ini disebutkan kurmanya berkurang terus. Dilihat. Faharasahu dzata lailatin. Maka dijaga satu hari sama Ubay bin Ka'ab. Dijaga. Dilihat dari jauh. Fa idza huwa bidabatin shibhil ghulamil muhtalim. Tahu-tahu datang seperti binatang yang besarnya seperti anak yang sudah baligh. Datang jemaah. Fasallama alaihi. Ubay mengucapkan salam, assalamualaikum. Itu binatang ngomong waalaikumsalam. Jangan. Ini hadisnya sahih, anak nggak bohong. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Nasai dan disahihkan Syekh Albani. Faqala ma anta jinniyun am insi. Kamu ini apa? Manusia apa jin? Apa kata dia? Jinni. Saya jin, kata dia. Antum kira-kira ketemu kayak gitu? Masih di tempat itu ya, Mas? Jin. Qala fanawilni yadak. Coba aku mau salaman, aku mau lihat tanganmu. Fanawalahu yadahu. Dikasihkan tangannya. Fa idza yaduhu yadu kalbin wa sya'ruhu sya'ru kalbin. Dilihat tangannya anjing. Bulunya anjing. Qala hadza khalqul jin. Seperti ini rupanya jin diciptakan sama Allah. Qala qad alimatil jin annama fihim rajulun ashadd min. Jin tuh tahu nggak ada orang yang lebih parah dari aku. Rupanya kayak gini. Qala fama ja'a bika. Terus kenapa kamu datang sekarang? Apa kata jinnya? Qala balaghana annaka tuhibbus sadaqah. Kita ini dapat berita kamu suka sedekah. Fajina nusibu min ta'amika. Makanya kami datang ambil makananmu itu. Karena kami dengar kamu suka sedekah. Jujur dia jawab. Fama yunjina minkum. Terus apa yang bisa menyelamatkan kami dari kalian? Supaya kalian tidak ganggu kami, tidak ngambil barang kami seperti ini. Qala hadhil ayah allati fi suratil Baqarah. Jinnya tahu jemaah. Ini nih ayat yang ada di surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu tuh. Man qalaha hina yumsi. Katanya jin, barang siapa yang membaca itu ketika sore hari, ujira minha hatta yusbih. Sampai pagi dia akan dijaga, diselamatkan. Wa man qalaha hina yusbih ujira minha hatta yumsi. Yang baca di pagi hari, dia akan dijaga dari kita sampai sore hari. Kira-kira Ubay percaya nggak dengan ucapan jin?
cross check. Falamma asbaha ata Rasulullah SAW. Pagi harinya datang jumpai Nabi SAW. Itu kejadian pertama sama Abu Hurairah. Ini sama Ubay bin Ka'ab. Dia datang, ya Rasulullah tuh ada kejadian kayak gini, kayak gini, kayak gini. Faqala sadaqal khabith. Iya, orang yang bukan orang ya, tuh yang menjijikkan itu jujur omongan. Benar yang dia bicarakan. Artinya di sini kita kembali menyampaikan bahwasanya kadangkala orang ya yang pembohong itu bisa bicara benar. Maka hendaklah kita berhati-hati menerima berita sampai kita cross check kebenaran berita tersebut.